Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Kita kembali ketemu lagi lewat ibadah offline pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas segala yang telah Engkau berikan bagi hidup kami. Sampai saat ini kami masih diberikan tubuh yang sehat, kami masih diberikan umur yang panjang. Tuhan, terima kasih atas semua rahmat yang Kau berikan. Kasih-Mu yang begitu besar tak mungkin mampu kami balaskan. Kami mau memulai ibadah kami pada hari ini, biarlah Tuhan boleh ditinggikan lewat hidup kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan hati bagi Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku memuji-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku memuji-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan hati kami, ya Tuhan. Kami berikan seluruh hidup kami.
menjaga hidup kami, Engkau yang memelihara langkah kami. Engkau membuat mata kami melihat betapa besar Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat nikmat yang masih bisa kami rasakan. Terima kasih kami masih bisa merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give for you alone every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give for you alone every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari datang pada Tuhan. Datang padanya, muliakan Dia, angkat tanganmu dengan segenap hati. Dia layak, layak dipuji. Dia layak, layak dipuji. Buatlah melodi, nyanyi bagi Dia. Dia telah berikan pedang roh dan pujian. Dia layak, layak dipuji. Dia layak, layak dipuji. Layak untuk terima pujian, kemuliaan, kekuatan, bersujud di hadapannya, tinggikan namanya.
datang padanya, muliakan dia. Angkat tanganmu dengan segenap hati. Dia layak, layak dipuji. Dia layak, layak dipuji. Buatlah melodi, nyanyi bagi dia. Dia telah berikan pedang roh dan pujian. Dia layak, layak dipuji. Dia layak, layak dipuji. Layak untuk terima pujian, kemuliaan, kekuatan. Bersujud di hadapannya, tinggikan namanya. Buatlah melodi, nyanyi bagi dia. Dia telah berikan pedang roh dan pujian. Dia layak, layak dipuji. Dia layak, layak dipuji. Padanya kita akan dengarkan firman Tuhan, firman yang menerangi setiap jalan dalam hidup kita. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini tanggal 31 Mei 2020 saudara. Setelah hampir 10 minggu saudara kita ibadah online dari tanggal 29 Maret sampai hari ini 23 Maret atau 22 Maret kita udah nggak bisa lagi saudara, karena sudah dilarang, dan kita mulai ibadah online ini tanggal 29 Maret. Kita bersyukur kalau masih ada kesempatan, walaupun online kita tidak berjumpa satu dengan yang lain, tapi saya tetap percaya kita semuanya dalam kondisi sehat, masih tetap bahagia walaupun di rumah. Amin. Sebab itu teruslah saudara berjaga-jaga dan berdoa, dan jangan lupa terus membaca kitab suci, renungkan kitab suci saudara, sehingga saudara semakin hari semakin mengerti. Dan hari ini adalah hari Pentakosta. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada hari ini di mana kami boleh merayakan hari Pentakosta Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau pernah berkata Tuhan, Engkau pergi dan Engkau akan kembali ya Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada kami. Kami bersyukur Bapa bahwa setiap janji-Mu, karena janji-Mu selalu ya dan amin, dan Engkau tidak pernah berbohong ya Tuhan. Engkau selalu berkata apa yang Engkau sampaikan pasti Engkau kerjakan Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Berkati segenap sidang-Mu yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Jamah mereka satu persatu, berikan hatimu dan pikiranmu ya Tuhan senantiasa, supaya mereka terus bertumbuh ya Bapa ke arah-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami ya Bapa disempurnakan oleh Tuhan dari sehari ke sehari sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami bersalah dalam banyak hal kepada Engkau saat kami ada di rumah ya Tuhan, baik melalui pikiran kami yang salah maupun melalui hati kami yang salah, atau melalui perkataan kami yang salah. Tuhan ampuni kami. Mari Roh Kudus sucikan kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, dari ujung rambut sampai telapak kaki, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan, supaya Engkau senantiasa dimuliakan melalui kehidupan kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom saudara, apa kabar? Coba kembangkan senyummu, katakan kepada kiri kananmu, katakan jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan saudara, bahwa hari ini adalah kita merayakan Pentakosta yang kesekian kalinya saudara. Tapi banyak orang mengatakan ini adalah Pentakosta ketiga, dan kita jangan dengarin mereka saudara, karena mereka tidak punya dasar untuk berbicara mengenai Pentakosta ketiga. Pentakosta hanya satu kali saja. Yang kedua dikatakan adalah waktu peristiwa di Pisakkola. Itu saudara, itu peristiwa yang terjadi di satu daerah. Itu bukan peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta waktu murid-murid berkumpul saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid berkumpul saudara, rasul-rasul berkumpul di Yerusalem, dan Tuhan janjikan, Dia katakan, aku pergi tapi aku akan kembali. Ngapain saudara? Untuk memberikan sesuatu kepada kita. Mari kita lihat Pentakosta yang dimaksud Kisah Rasul 2 ayat 1.
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan, pada waktu hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain, bukan bahasa asing, ya, bukan bahasa yang lain, bahasa-bahasa lain. Mari kita perhatikan, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Contohnya begini, saudara. Saya orang Bangka. Saya bisa berbahasa Papua, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan bahasa-bahasa yang lain kepada saya. Dan itulah, saudara, peristiwa Pentakosta pada waktu itu. Dan setiap hari Alkitab mengatakan kita harus merayakan Pentakosta itu, peristiwa pencurahan Roh Kudus, di mana kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus supaya saudara dan saya bertumbuh dan berbuah ke arah Kristus. Dan ingat, buahnya itu harus tetap. Amin. Nah, itulah Pentakosta. Setiap hari kita harus melakukan Pentakosta itu, saudara. Karena peristiwa pencurahan itu, karena Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, aku akan kembali. Aku pergi, tapi aku akan kembali. Mari saudara, apa sih makna daripada kata Tuhan Yesus, aku pergi dan aku akan kembali? Kembali ngapain, saudara? Mari kita lihat di dalam Yohanes 14. Lihat Yohanes 14. Apa yang dimaksud Tuhan? Aku kembali. Ya, Yohanes 14. Mari kita lihat. Ayat 15 sampai dengan 26. Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dia katakan, saudara, ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, jadi Yesus waktu dia naik, dia katakan aku akan datang kembali. Kapan? Waktu peristiwa Pentakosta. Dan dia tidak biarkan saudara dan saya yatim piatu, saudara, tanpa bapak, tanpa ibu, saudara. Betapa menderitanya orang yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu, saudara. Sekarang saya sudah yatim piatu, saudara. Papa mama saya sudah tidak ada lagi. Dan kadang-kadang saya teringat akan mereka, saudara. Saya merindukan mereka, saudara. Karena setiap hari dulu, setiap Sabtu saya ketemu mereka, berbicara dengan mereka. Tapi hari ini sudah jalan 5 tahun dan menuju 6 tahun dengan mama saya, dengan papa saya menuju 3 tahun, saudara. Ada kangen, ada kerinduan, saudara. Dan dia pergi, dia tidak akan kembali lagi. Tapi Yesus beda. Dia kembali untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Tuhan janji, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya yatim piatu. Artinya tidak ada yang mengurusin kita. Tuhan selalu beserta dengan saudara dan saya. Amin. Sebab itu, saudara, apapun yang terjadi hari ini, saya tahu banyak orang khawatir, banyak orang cemas, Tuhan tidak menolong mereka, sehingga banyak pikiran-pikiran salah, banyak perasaan-perasaan salah terjadi hari-hari ini karena kebanyakan di rumah. Sebab itu katakan kepada kiri kananmu, jangan takut dan jangan cemas, karena Tuhan akan kembali menolong kita. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada penolong, saudara. Dia kembali untuk apa? Memberikan pertolongan kepada kita semua. Bukan dia membiarkan kita, dia akan memberikan pertolongan. Perhatikan baik-baik. Aku akan minta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, kalau ada apa-apa, ada khawatir, ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya takut. Roh Kudus, saya khawatir. Roh Kudus akan menolong saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Itu janji Tuhan buat kita. Amin. Sebab itu jangan kamu takut, jangan kamu cemas, jangan kamu khawatir. Katakan segala ketakutanmu, katakan segala kekhawatiranmu kepada Roh Kudus. Apakah saudara berkata, saya tidak takut? Saya takut, saudara. Apakah saya tidak khawatir? Saya khawatir, saudara-saudara, karena manusia. Apakah saya tidak cemas? Saya juga cemas sebagai manusia. Tapi saya tahu ada satu penolong saya. Itulah yang membuat kuat saya hari ini. Namun saya tidak bimbang, saudara. Dan saya terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak semena-mena. Saya tidak sembarangan. Kita lihat, saudara, apa yang dikatakan Tuhan pada ayat yang ke-17. Yang pertama dia katakan, aku akan memberikan roh penolong padamu. Yang kedua, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang kedua, dia akan datang kembali. Ngapain? Memberikan roh penolong. Yang kedua, roh kebenaran. Dia akan memberikan roh kebenaran kepada kita, saudara. Bukan roh pembenaran, tapi roh kebenaran. Dan dia akan diam, bukan di luar, tapi diam di dalam kita. Sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan kamu dengar apa yang kata dunia. Di sini kan dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa? Karena dia kebenaran. Dunia tidak bisa menerima dia, karena dia kebenaran, saudara, bukan pembenaran. Dunia bisa menerima kalau saudara melakukan pembenaran. Itu kesukaan dunia. Berbantah-bantah, saudara, itu kesukaan dunia. Ngeles kayak bajai, itu kesukaan dunia. Tapi roh itu masuk di dalam saudara, dan dia menjadi roh kebenaran. Sehingga engkau akan berkata, ya, ya, tidak, tidak. Selebih daripada itu bukan kata kebenaran, tapi itu kata daripada si setan dan iblis yang akan menguasai hidup saudara dan saya. Amin. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, panggil dia, undang dia. Ya Roh Kudus, datanglah. Ya Roh Kudus, masuklah, bertatalah dan berkuasalah atas hidupku. Ya, sehingga waktu engkau mengundang dia, dia masuk, dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Saya nggak tahu saudara sudah pernah dengar belum khotbah saya, cerita tentang seorang tukang cukur yang terkenal di Korea Selatan, di Seoul. Ya, waktu itu ada satu hamba Tuhan yang besar, saudara, yang gerejanya ratusan ribu. Dia lagi bercukur di sana, ya kan, dengan tukang cukur yang terkenal ini. Sambil mencukur dia, saudara, dia berbicara kepada tukang cukur. Dia katakan, saya sangat malu punya tukang cukur yang terkenal di Korea ini, di Seoul ini. Tetapi ada orang gila di depannya itu, tapi dia tidak dandanin, dia tidak rapikan. Itu orang gila, kata pendeta besar ini. Lalu apa jawab tukang cukur itu? Pak pendeta, saya tidak sembarangan mencukur orang, saya tidak sembarangan mengundang orang, karena dia nggak punya niat masuk ke dalam salon saya, barbershop saya. Coba orang gila itu masuk ke dalam barbershop saya, dia minta saya cukur dia, dandanin dia, saya pasti dandanin dia, saya pasti cukur dia, sehingga dia menjadi orang yang lain tampangnya, saudara, setelah dicukur oleh saya. Tapi karena dia tidak masuk, saya nggak mungkin ngundang dia. Dan demikian juga dengan Tuhan, saudara. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus nggak sembarangan masuk dalam diri saudara kalau saudara dan saya tidak mau mengundang dia. Saudara cuek dengan dia, saudara masa bodoh dengan dia. Tapi coba kalau saudara mengundang dia, saudara katakan, ya Roh Kudus, datanglah. Ya Roh Kudus, masuklah. Dan saya yakin dan percaya dia akan masuk
ke dalam diri saudara, dan dia akan bertata dalam hidup saudara. Dia akan membenarkan saudara. Dia akan membenarkan saudara. Kita diselamatkan bukan karena kita orang benar, tapi karena kita diselamatkan karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena ada roh kebenaran itu di dalam ini, saudara. Amin. Sebab itu saudara, jangan keraskan hatimu. Undanglah dia dalam setiap doamu, di mana aja, di rumah, lagi kerja, lagi naik motor, lagi naik mobil, lagi jalan kaki, lagi olahraga. Undanglah Roh Kudus itu setiap saat, setiap waktu. Dia akan masuk, dia akan menguasai hidup saudara. Amin. Dia akan menguasai hidup saudara di dalam segala hal hari ini. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Amin. Itu yang kedua yang Tuhan janjikan. Dia katakan, aku akan kembali. Ngapain? Satu, memberi roh penghibur kepada saudara, menghibur saudara dan saya. Yang kedua, memberikan roh kebenaran. Yang ketiga, ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Dia datang ngapain? Dia memberikan roh penghibur, penolong, kebenaran, penghibur, saudara. Amin. Menghibur. Di sini dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutuskan Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh penghibur itu ngapain? Mengajar kita. Mengajar kita dalam hal apa? Dalam banyak hal. Kalau saudara mau diajar. Tapi kalau saudara nggak mau ajar, siapa yang mau ngajar saudara? Tapi kalau saudara memberi dirimu mau diajar oleh Tuhan, Tuhan dengan senang hati akan mengajar saudara dan saya. Percayalah itu. Sebab itu minta Tuhan ngajar kita. Kita nggak ngerti apa-apa kok. Dari Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua orang yang hebat itu karena Tuhan berikan roh. Roh apa? Roh pengajaran, roh keahlian. Ada ahli besi, ya kan, pandai besi. Ada ahli main kecapi, ya kan, main seruling, main musik dan sebagainya. Itu roh Tuhan yang kasih, saudara. Sebab itu minta kepada Tuhan. Kita bukan orang pintar, tapi kita orang yang mau belajar. Dan itu Alkitab mengatakan, pencurahan Roh Kudus itu adalah saat saudara terus mau belajar. Itulah pencurahan Roh Kudus. Setiap hari saudara mengalami pencurahan Roh Kudus kalau saudara mau mengalami pembelajaran dengan Tuhan. Dan tahu saudara, Tuhan ajar saudara, setiap hari Tuhan memberikan Roh Kudus itu, pencurahan Roh Kudus itu. Amin. Sebab itu saudara jangan keraskan hati. Jangan biarkan dunia menguasai saudara. Tapi biarlah Tuhan dengan rohnya menguasai saudara dan saya. Maka saya katakan, Alkitab juga mengatakan, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan bukan hanya sekedar mengajar, tapi mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia ngajar dan juga mengingatkan kita. Dulu ada satu orang Manado mengatakan, ingat-ingat. Pernah dengar itu ingat-ingat? Ya sangat populer waktu itu, tapi fenomenanya 1 tahun doang. Makanya penuh semua iklan itu ingat-ingat, ingat-ingat saudara. Dan Tuhan juga selalu mengingat-ingat kita, mengingatkan kita, mengingatkan kita untuk baca Alkitab, mengingatkan kita untuk doa, mengingatkan kita untuk belajar, mengingatkan kita untuk bekerja, mengingatkan kita di dalam segala hal. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ini menjadi saksi Tuhan, contoh Tuhan. Bukankah Tuhan berkata demikian? Betul nggak? Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu yang Tuhan katakan. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku. Dan Tuhan mau begitu mengingatkan kita supaya saudara dan saya jadi saksi Tuhan. Jadi contoh. Contoh apa? Contoh untuk memuliakan nama Tuhan. Contoh yang baik, bukan contoh yang jahat. Bukan contoh yang jelek. Sampai kata orang nanti, saudara, sama aja dia dengan saya, nggak ada bedanya. Kalau orang dunia sudah ngomong seperti itu, saudara, nggak ada artinya, saudara. Kalau dia mengatakan, Rifai, kamu sama aja dengan saya, nggak ada arti, nggak ada bedanya. Berarti selama ini pengiringan saya 30 tahun lebih, saudara, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kalau saya hitung-hitung, udah 40 tahun saya ikut Yesus.
Kalau mereka misalnya mengatakan, Rifai, kamu dengan saya nggak ada bedanya. Orang dunia mengatakan gitu, udah selesai. Berarti selama ini pengiringan saya dengan Tuhan 40 tahun sia-sia. Sebab itu saudara kasih Tuhan, saya nggak mau seperti itu. Saya terus belajar dan belajar dan belajar sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Dan kita harus belajar. Hari ini mungkin saya ada di level kulit, ya kan? Kalau ibarat dengan buah mangga. Tapi saya akan masuk terus sampai ke level daging. Dan saya terus akan menuju ke level biji, di mana di situ adalah titik sesuatu yang luar biasa. Amin. Kalau sampai kita hari ini masih di level kulit, saudara, kita hanya emosional, dibawa oleh pengaruh-pengaruh emosional, saudara. Dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit bawa perasaan. Tapi kita harus mulai, saudara, hari ini Pentakosta, kita harus mulai masuk ke level daging. Amin. Level daging artinya kita mulai untuk memikul salib dan menyangkal diri. Saudara, daging itu kalau ketusuk sakit. Kalau daging itu ketusuk sakit, tapi kita harus mulai menguasai rasa sakit itu. Kalau dulu, kalau sakit, saudara, kita emosional. Tapi sekarang, kalau mulai sakit, saudara, kita bawa kepada Tuhan. Amin. Kita bawa kepada Tuhan. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa bedanya dengan orang dunia? Orang dunia mengatakan, dia jahat, aku balas jahat. Dia baik, aku balas dengan baik. Tapi kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita doakan mereka. Kita nggak ada gunanya kita frontal. Itulah bedanya Kristen dengan non-Kristen. Kalau non-Kristen, saudara, gigi ganti gigi, kulit ganti kulit. Tapi Tuhan mengatakan, bukan. Kasihilah mereka yang membenci kamu. Kasihilah mereka yang memusuhi kamu. Kasihilah mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Amin. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan itu. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena saudara dan saya orang baik, bukan. Tapi karena itu janji Tuhan. Dia mau menyelamatkan dan untuk membuktikan. Siapa yang bisa membukti itu semua? Saudara dan saya. Amin. Sebab itu kita harus masuk dalam level daging. Setelah level daging, kita harus masuk ke dalam level biji. Inilah yang sempurna, saudara. Nanti Tuhan akan menyempurnakan saudara dan saya seperti Dia. Kita belum berhasil, saudara, kalau kita belum bertumbuh ke arah Kristus sampai kita semuanya sempurna seperti Dia. Sampai kita semuanya sempurna seperti Dia, kita belum ada apa-apanya. Sebab itu, saudara kasihan Tuhan, pandang terus Tuhan Yesus. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi terus hatimu, pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Pandang salib itu. Pandang salib itu. Saudara, waktu saudara memandang salib, ada sukacita. Karena saudara ingat janji Tuhan. Amin. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik. Kemudian dia sekarang turun, memberikan roh apa? Roh penolong. Dia memberikan apa lagi? Roh kebenaran. Dia memberikan apa lagi? Roh penghibur. Bukan hanya sekedar menghibur waktu saudara lagi duka, tapi dia mengingatkan kepada kita kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita tidak melakukan taat kepada Alkitab, saudara. Saudara kasihan Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dan sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Hanya Dialah yang patut kita sembah, patut kita puji, patut kita muliakan. Amin. Apa yang harus kita ketahui melalui perikop ini? Dengan kita merayakan Pentakosta, saudara, kita mengetahui kelemahan kita. Kita lemah kalau di luar Roh Kudus. Maka waktu kita mengikat Pentakosta itu, kita bisa katakan, ku lemah, Yesus kuasa. Kita tahu kita lemah, tapi Yesus kuasa melalui apa? Roh Kudus.
Itulah waktu kita Pentakosta, kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa saudara dan saya lemah tanpa kuasa Roh Kudus. Yang kedua, makna dari perayaan daripada Pentakosta ini membangun intimasi dengan Roh Kudus. Membangun intimasi kita dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah dengan merayakan Pentakosta kita mengalami pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Kita menguasai diri kita sendiri melalui penguasaan diri. Amin. Kita mengalami pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Di luar Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan mendapat pertolongan, tidak akan mendapat penghiburan. Amin. Inilah yang saya bisa bagikan kepada kita pada hari ini. Ya, hari perayaan Pentakosta. Sekali lagi saya ingatkan, jangan dengar kata orang bahwa masih ada nanti Pentakosta ketiga. Amin. Alkitab tidak menulis itu. Alkitab menulis hanya Pentakosta pertama, itu aja. Dan seterusnya, setiap hari adalah Pentakosta bagi kita kalau saudara dan saya mau belajar dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik buat kami, Engkau sudah menyertai kami dan menolong kami, sehingga kami boleh mendengar Tuhan Yesus dan mengerti apa yang menjadi rencanamu. Sebentar Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau Tuhan Yesus melakukan apa yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah sidang jemaat-Mu, berkati mereka dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Berikan kepada mereka hikmat, marifat, pewahyuan untuk senantiasa mereka mengerti dan menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan kami dari segala roh kematian, tapi berikan kepada kami roh kehidupan yang akan memberikan dampak kepada setiap orang. Saat ini terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini, kekal dan sampai selama-lamanya. Ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.